Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini Senin 12 Oktober 2020 tertulis pada kitab Keluaran pasal 24 ayatnya yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai pemimpin umat, Musa memiliki tanggung jawab yang penting dalam merawat iman kerohanian umat Israel supaya tetap percaya dan memuji satu Allah. Dan hal itu disimbolisasikan dalam bentuk mezbah dan 12 tugu. Mezbah adalah sebuah tempat persembahan korban yang juga bisa diartikan sebagai sebuah peringatan, artinya untuk mengingatkan kembali pada suatu pengalaman pertemuan dengan Allah yang luar biasa. Mezbah menandai tempat-tempat pengembaraan para nenek moyang bangsa Israel. Allah mengadakan hubungan dengan umatnya. Oleh sebab itu orang berusaha mengadakan sebuah mezbah yang dijadikan sumber kekuatan dan gambaran persatuan bangsa Israel. Mezbah dan 12 tugu itu adalah sebentuk komitmen bahwa umat Tuhan akan tetap setia dan taat kepada Yahweh, Allah pencipta, serta Allah yang telah memelihara hidup umat keluar dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini adalah suatu pengikatan perjanjian umat kepada Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tentu momen ini sangat penting bagi umat Tuhan dalam rangka untuk menguatkan dan meneguhkan komitmen dan ketaatan mereka kepada Allah yang satu. Allah yang Esa, yang telah menyertai mereka sepanjang waktu dengan para leluhur mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak, Ibu dan saudara-saudari dalam Tuhan, kita kerap membangun serta membayangkan kedekatan kita dengan Allah melalui simbol-simbol yang dekat dengan kehidupan kita, sehingga dapat merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Simbol-simbol agama itu sepertinya mampu membangun perasaan dan membayangkan begitu dekat bahwa Allah selalu hadir dan kita sebagai umatnya terus diingatkan akan janji dan tindakan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin Amanginang dan kita semua masih mengingat, setidaknya mendengar cerita dari orang tua kita. Pada saat meletakkan batu alas gereja, mamiakon batu ujahni huria pada ibadah minggu yang telah ditentukan untuk menjadwalkan acara meletakkan batu alas gereja. Semua telah disiapkan dengan baik. Persis di altar yang sekarang Alkitab, buku, agenda dan buku pelengkap lainnya, serta nama anggota jemaat yang pada saat itu terdaftar sebagai anggota ditanam dalam peti yang sudah disiapkan. Pada saat penyerahan rumah Tuhan itu kepada Tuhan, seluruh jemaat berjanji akan menaati apa yang mereka ikrarkan. Dan dalam momen inilah saat penyerahan kepemilikan kepada kantor pusat HKBP. Peristiwa ini adalah peristiwa perjanjian dan penguatan komitmen jemaat untuk setia kepada pemeliharaan Tuhan. Rumah ibadah yang sudah selesai adalah suatu tanda dan peringatan akan seluruh tindakan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan HKBP Tebet yang tak boleh dilupakan. Pada setiap kali dalam peristiwa dan situasi apapun, seluruh jemaat dan peradu harus mengingat peristiwa perjanjian yang telah diikrarkan itu, bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan gereja, betapapun beratnya persoalan yang dihadapi, seluruh jemaat dan umat harus terus menjaga dan memelihara kekudusan gereja dengan menjauhkan segala bentuk perilaku dan tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Karena itulah melalui firman Tuhan hari ini, kita sepertinya disegarkan kembali dengan pemahaman iman yang sangat mendasar, bahwa bangunlah mezbah bagimu yaitu hatimu yang selalu rindu dan menjadi tempat kediaman Tuhan. Meminjam perkataan Paulus, karena tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita haruslah menjadi sebuah tempat dan peringatan yang selalu menyadarkan kita
betapa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena itu ingatlah dan hadirkanlah Dia dalam kehidupan kita melalui ketaatan kita yang sungguh-sungguh kepadanya, sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh setia dalam ibadah, dalam penyembahan kami. Itu adalah tanda kami adalah umat yang kudus, umat yang telah Tuhan tebus. Biarlah kami selalu hormat dan taat kepadamu. Dan kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh aktivitas, dalam seluruh rencana kami. Biarlah Tuhan yang mendahului setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan di awal minggu ini, biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami mampu melakukan setiap pekerjaan kami. Sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang selalu memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.